Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Safari. Saya dari Kalimantan Selatan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2023. Yang mana hari ini saya akan melakukan uji kinerja, yang mana praktik tersebut akan dilakukan di SDN Pelapatan Hilir Amuntai. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi, selamat datang di SDN Pelapatan Hilir. SDN Pelapatan Hilir terletak di Jalan Haji Sabran Effendi, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di sekolah ini, dulu saya sebagai tenaga honorer, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah diangkat sebagai ASN di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Semoga nanti ke depannya saya akan menjadi guru profesional yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa memulai pembelajaran kembali. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak mau mengecek kehadirannya dulu lah. Baik. Yang pertama, siapa? Siapa hari ini sarapan nggak? Sarapan apa siapa? Oh, alhamdulillah nasi goreng enak sekali. Jelita hadir. Jam berapa tadi turunnya? Jam 7. Sarapan nggak? Ada. Nah, berapa jadi kita sarapan? Ada biasa. Oh ya, Habibah. Hadir. Tadi sarapan apa? Ada sarapan juga. Oh, ya. Terus tadi? Hadir. Makan apa enggak? Sarapan apa? Nasi goreng. Oh, enak sekali nasi goreng. Lanjut, Nafisa. Ada. Sarapan apa Nafisa? Ada sarapan. Tadi jam berapa turunnya, Bang? Ya, alhamdulillah langsung. Aini. Oh, Aini sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Aini cepat sehat lah. Nah, Faisal? Ya, alhamdulillah Faisal hadir. Rizky? Ada. Hadir juga. Badali? Alhamdulillah hadir. Selanjutnya Sofia? Oh, Sofia sakit. Ayo kita doakan teman-teman yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, agar bisa hadir kembali ke sekolah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Untuk memulai doanya hari ini, kita mintakan teman kita Faisal untuk maju ke depan. Kepada Faisal dipersilakan.
sekalian yang sudah hadir tepat waktu, yang hadirnya paling awal, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, biar makin semangat, kita bernyanyi dulu. Karena hari ini bertepatan dengan bulan Agustus, jadi hari ini kita bernyanyi 17 Agustus. Setuju semuanya? Setuju. Selamat berdiri dulu semuanya. Ayo bernyanyi yang semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau menampilkan video motivasi dulu. Motivasi biar kalian lebih semangat lagi belajarnya dan yakin akan diri kalian sendiri. Siap semuanya? Siap! Selamat menyaksikan. Mulia, hari Minggu pagi ini cuaca sangat cerah. Langit terlihat biru, udara sejuk, dan burung berkicau dengan riang. Sampai di taman, dua sahabat Indra telah datang. Mereka adalah Nadia dan Cepat sekali datangnya. Indra, kok kamu terlambat? Kami sudah menunggu di taman dari tadi. Nah, tadi sudah nonton video motivasinya kan? Bagaimana perasaannya? Senang, ya. Nah, jadi motivasi dari video tersebut adalah pentingnya kita memiliki akhlak mulia. Setuju? Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan memperhatikan tayangan video dan melakukan percobaan, peserta didik dapat menyimpulkan sifat-sifat bunyi melambat dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan percobaan kelompok, peserta didik dapat membuat laporan dengan benar. Yang ketiga, dengan memperhatikan tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap dari tulisan dengan baik. Yang keempat, dengan berdiskusi bersama kelompok, peserta didik dapat membuat gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks dalam bentuk peta pikiran dengan baik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita tuh ada 4. Alhamdulillah kita masuk ke inti pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita, Bapak mau menampilkan video pembelajaran dulu. Kalian harus memperhatikannya dengan benar ya. Setuju? Nah, jadi video pembelajaran ini tentang sifat-sifat bunyi. Kalian harus semangat memperhatikannya kan? Iya. Tahukah kalian bahwa bunyi berasal dari getaran? Celana sekitar dengan bergetar. Manakah teman-teman melihat benda ini? Ini adalah sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut. Nah, jadi video pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Jadi sifat-sifat bunyi dapat melambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat melambat pada ruang hampa. Nah, jadi sifat-sifat bunyi itu yang pertama yaitu adalah bunyi dapat melambat melalui benda padat, cair, dan gas. Ada 3. Ada benda padat, cair, dan gas. Nah, mengerti semuanya? Iya.
Kalau kalian sudah mengerti, Bapak mau lanjut ke video pembelajaran berikutnya. Semangat semuanya! Ya. Nah, kali ini kita akan melakukan video pembelajaran tentang demonstrasi sifat-sifat bunyi. Semangat semuanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak-anak, kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Kami Aisyah dari saya seperti salah kali seperti ini dan bunyi itu dapat merambat melalui pendapatnya dan hari ini kita akan melakukan percobaan untuk menggunakan sifat tersebut. Kalian bisa membaca percobaan yang artinya ada di dalam 38 dan 30. Baik-baik. Tujuan dari percobaan pertama kita adalah mengidentifikasi sifat bunyi melalui benda gas atau udara. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah serat plastik. Langkah-langkah dalam melakukan percobaan ini adalah sebagai berikut. Pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. 3. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Berikut ini adalah bunyi yang dihasilkan dari percobaan 1. Kalian dengarkan ya hasilnya bagaimana? Hasil percobaan yang kita dapatkan adalah pada percobaan ini media yang digunakan adalah udara dalam selang plastik. Jadi udara yang ada di mobil selang mewakili benda gas. Saat ada sumber bunyi dari salah satu ujung selang, maka bunyi tersebut dapat terdengar jelas dari ujung lainnya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari percobaan ini adalah bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara. Sekarang kita akan melakukan percobaan 2. Tujuan dari percobaan ini adalah mengidentifikasi sifat bunyi melalui benda pada. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas plastik, paku, dan benang. Langkah-langkah percobaannya adalah sebagai berikut. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Yang kelima, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Berikut adalah bunyi yang dihasilkan pada percobaan 2. Percobaan ini, media yang digunakan adalah benang. Benang mewakili benda padat. Saat ada sumber bunyi dari salah satu ujung gelas pada telepon gelas plastik yang menghubung oleh benang, maka bunyi tersebut dapat terdengar jelas dari ujung lainnya. Kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan ini adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat. Ayo kita cari tahu apakah bunyi yang dihasilkan setiap media perambatan bunyi itu sama? Jawabannya tidak. Mengapa? Yuk kita bandingkan hasil bunyi dari kedua percobaan sebelumnya. Percobaan 1.
Percobaan 2. Dari percobaan tersebut kita dapatkan bahwa bunyi yang merambat melalui benda padat itu lebih baik atau lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui benda gas atau udara. Sekarang kita lanjut ke percobaan 3. Percobaan ini berbeda dari berikut adalah bunyi yang dihasilkan pada percobaan 2. Percobaan 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Nah, jadi demonstrasi yang akan kita lakukan adalah tentang mengidentifikasi sifat bunyi melalui benda padat. Nah, yang mana hari ini bagaimana nih Pak? Kedengaran? Kedengaran? Siapa? Coba, mana suaranya? Iya, bagus. Karena hari ini kita belajar tematik, jadi pembelajaran hari ini adalah tentang IPA dan bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia itu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berikut adalah video pembelajarannya. Sudah siap semuanya? Siap. Semangat ya. Semangat. Kalimat utama paragraf yang kalian baca. Apakah kalimat utama itu? Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Kalimat utama terletak di 3 tempat. Yang pertama ada di kalimat pertama paragraf, maka namanya adalah paragraf deduktif. Yang kedua terletak di kalimat terakhir, maka namanya paragraf induktif. Dan yang ketiga, kalimat utama terletak di kalimat pertama dan terakhir, maka nama paragrafnya disebut dengan paragraf campuran. Bagaimana cara menentukan kalimat utama? Sebelum kalian menentukan kalimat utama, yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca dulu paragrafnya mulai dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Kemudian yang kedua, jika di kalimat terakhir ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya ada di kalimat terakhir. Karena kata-kata tersebut menunjukkan bahwa kalimat terakhir itu adalah kalimat kesimpulan. Coba kita pelajari melalui contoh paragraf berikut ini. Manakah kalimat utamanya? Kita akan baca mulai dari awal hingga akhir. Masyarakat Jawa memiliki rumah adat judul dan pakaian adat Betawi. Masyarakat Betawi memiliki kesenian khas, yakni ondel-ondel. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional, yakni amplop. Jadi Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Kalian perhatikan kalimat terakhir paragraf tersebut. Ada kata jadi. Maka kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir yang berbunyi, jadi Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Ya, jadi diingat-ingat kalau ada kata hubung yang menunjukkan bahwa kalimat terakhir berupa kalimat kesimpulan, maka kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir. Kemudian yang ketiga, jika kalimat terakhir tidak ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Perhatikan contoh paragraf berikut ini ya. Manakah kalimat utamanya? Kita baca dulu mulai dari awal hingga kalimat terakhir. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Coba perhatikan kalimat terakhir paragraf tersebut.
Adakah kata penghubung yang menunjukkan bahwa kalimat terakhir tersebut merupakan kalimat kesimpulan? Tidak ada. Maka kalimat utamanya terletak di kalimat pertama yang berbunyi Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Jadi ingat-ingat ya, kalau di kalimat terakhir tidak ada kata penghubung yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat kesimpulan, berarti kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Coba kata penghubung apa saja tadi yang menunjukkan kesimpulan? Ya, benar. Ada kata hubung jadi, maka, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu adalah kata penghubung yang menunjukkan kesimpulan. Kita akan pelajari tentang gagasan pokok. Gagasan pokok bisa disebut juga dengan ide pokok atau gagasan utama, ataupun bisa juga disebut dengan pikiran utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat utama itu pendek. Tapi gagasan pokok dapat pulang bukan kalimat utama akan meringkas kalimat utama jika kalimat utama tersebut berupa kalimat majmuk tingkat ataupun kalimat majmuk setara. Intinya kalau kalimat utamanya panjang dan bisa diringkas, itu kalian beri peringkatnya menjadi gagasan pokok. Itu anak-anak. Nah, kemudian langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama, membaca paragraf dengan cermat. Kemudian cari kalimat utamanya. Cermati kalimat utamanya. Jika dapat diringkas, maka ringkas kalimat utama tersebut. Nah, jadi gagasan pokok adalah, jadi di sini gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama. Jika kalimat utama pendek, gagasan pokok dapat pula meningkat kalimat utama. Nah, jadi itu penjelasan dari video tadi dan penjelasan dari kita tentang gagasan pokok dan gagasan pokok. Semuanya mengerti? Alhamdulillah. Semangat! Ya, alhamdulillah kita sudah membentuk dua kelompok, yang mana kelompok 1 dan kelompok 2 kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Ya, sifat-sifat bunyi. Nah, tadi sudah Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan lakukan percobaan dan nanti salin di LKPD kalian. Mengerti semuanya? Sambil pada mengerjakan, Bapak akan melakukan penilaian ya. Semangat! Semangat! Iya. Ya, silakan lakukan percobaan. Silakan. Taruh bawah kupingnya. Taruh kuping. Iya, ya. Si kita sama si Nafisa silakan catat ya. Ya, bergantian. Silakan bergantian. Oke, Pak. Tulisannya di sini. Ya. Iya, betul. Ya, yang semangat. Ayo, semangat semuanya. Iya. Nah, jadi hasil percobaan dari kelompok 2 tadi adalah sifat bunyi melalui benda padat, yang mana kami melakukan percobaan dengan menggunakan cangkir bekas air mineral. Oh ya, bagus sekali. Lanjut, yang kedua tentang bahasa Indonesia. Saatnya jam ketiga dimulai.
It's time for the third hour to start. Bagus sekali. Jadi ini temanya tentang gagasan pokok dari para kegiatan adalah bunyi dapat merambat melalui 3 media. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dapat diselesaikan sesuai dengan uji coba yang kalian lakukan tadi. Semuanya harus percaya diri, kerjakan itu masing-masing, dan harus bagaimana semangatnya? Tetap semangat. Iya, bagus. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan LKPD-nya. Yang tadi sudah kumpul, nanti akan Bapak cek dulu ya, bagaimana hasil dari LKPD kalian. Nah, jadi pembelajaran hari ini tentang sifat-sifat bunyi dan gagasan Iya. Nah, jadi pembelajaran hari ini tentang materi IPA dan bahasa Indonesia, yaitu tematik kelas 4. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Bersemangat? Misalnya Bapak masuk yang akan datang dengan metode seperti ini, senang? Iya. Nah, jadi sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, jadi sifat-sifat bunyi ada berapa tadi? Ada 3. Nah, melalui benda apa? Air dan Nah, gagasan pokok dan gagasan pokok materi bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah kelas 4 hari ini sudah semangat belajarnya. Materi yang disampaikan mudah dimengerti. Bagaimana perasaannya, senang? Nah, jadi untuk pertemuan yang akan datang kita mempelajari masih tentang gagasan pokok dan gagasan pokok. Jadi kalian harus belajar semangat di rumah. Pahami lagi materi-materi yang Bapak sampaikan tadi. Masih diingat-ingat di kepalanya percobaan yang kita lakukan tadi. Nanti siapa tahu sambil di rumah silakan lakukan juga percobaan yang kayak tadi. Percobaan tentang sifat-sifat bunyi tadi yang menggunakan kaleng. Ya, kaleng bekas aqua. Ya. Nah, biar makin semangat sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita sama-sama bernyanyi dulu. Setuju semuanya? Setuju. Ayo semuanya berdiri, semangat.
kita tadi sudah selesai. Jadi Bapak akan menutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa diamalkan di kehidupan kalian yang nyata. Nah, jadi Bapak minta satu teman kita untuk ke depan dulu untuk berdoa. Iya, silakan Faisal. Ya, silakan berdoa. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita istirahat,